Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga tetap semangat belajar ya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Istiqomah NIM T 2019-7123. Saya dari Matematika 4. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang cara penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Wah, penasaran banget gak sih? Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kalian melakukan sesuatu terlebih dahulu nih. Baik teman-teman, coba deh kalian keluarkan semua isi yang ada di tempat pensil kalian. Lalu, kalian kelompokkan sesuai jenisnya, sehingga ada kelompok pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Setelah itu, hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan catat hasilnya di kertas kalian masing-masing. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah kalian catat hasil dari pengamatan tadi? Nah, hasil dari pengamatan tadi biasanya kita sebut sebagai data. Dan untuk pengambilan data, biasanya kita menggunakan 3 cara atau 3 metode, yaitu wawancara, kemudian angket, dan yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Dan yang kita praktekkan tadi adalah pengamatan. Nah, untuk pengamatan sendiri ini dibedakan menjadi 2, ada primer dan sekunder. Di mana primer ini pengamatannya secara langsung dan sekunder ini tidak langsung. Seperti itu. Setelah kita memperoleh informasi dari hasil pengamatan, langkah selanjutnya yaitu data dapat kita sajikan dalam 2 bentuk penyajian, yaitu tabel dan diagram. Adapun diagram yang sering digunakan yaitu diagram garis, batang, dan lingkaran. Kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Nah, tujuannya itu supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Oke, kita akan bahas satu persatu materi ini secara rinci. Ya, so stay tune guys. Hasil dari pengamatan kita tadi, jika dituliskan dalam bentuk diagram atau disajikan dalam bentuk diagram, akan menghasilkan diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran seperti yang ada di gambar ini. Penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang memiliki satu kategori. Dan yang kedua yaitu tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Dan yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya itu lebih simpel atau lebih sederhana lagi seperti itu. Nah, dengan penjelasan ini semoga kalian lebih paham perbedaan dari ketiga tabel di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Masih pada semangat kan? Nah, untuk pengamatan kita tadi, jika disajikan dalam bentuk penyajian data dalam bentuk tabel, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram. Berarti data-data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama yaitu diagram batang. Contoh gambarnya yang nomor 1 ya teman-teman. Diagram batang ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Contohnya, nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Dan data tahunan. Contoh dari data tahunan ini kayak harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan lain sebagainya. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas.
Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Gimana? Paham sampai ini? Saya rasa cukup mudah ya untuk dipahami. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah produksi barang setiap tahun dan jumlah penduduk setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang loh teman-teman. Hanya yang membedakan itu langkah akhirnya saja. Kamu hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Lanjut, yang ketiga, yaitu diagram lingkaran. Contoh gambarnya itu yang nomor 3. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh itu total persentasenya yaitu 100%. Nah, sementara itu jika juring dinyatakan dalam bentuk derajat, maka untuk satu lingkaran penuh itu total sudutnya 360 derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, kita perlu menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Nah, itu biasanya menggunakan rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Sedangkan yang untuk persentase, yaitu besar persentase sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 100%. Setelah kita kategorikan data ke bentuk persen atau derajat, kita langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besar masing-masing. Jangan lupa menggunakan gusur ya teman-teman, agar pembagiannya itu bisa lebih tepat seperti itu. Oke, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Gimana teman-teman? Menarik kan materinya? Nah, supaya kalian tambah paham lagi, coba deh kalian melakukan pengamatan sederhana di sekitar rumah kalian. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar untuk teman-teman. And see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.